Halo everyone, bertemu lagi dengan saya Taufik Nur Hadi di mata kuliah Akuntansi Biaya. Nah, kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali sedikit mengenai peran akuntan dalam organisasi. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui beberapa cabang dalam ilmu akuntansi. Yang pertama ada akuntansi manajemen. Nah, apa sih akuntansi manajemen itu? Management accounting is a branch of a science that measures, analyzing, and reporting financial and non-financial information that helps manager make decision in order to achieve organizational goals. Ya, jadi akuntansi manajemen itu adalah cabang ilmu yang mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan yang membantu manajer membuat keputusan guna mencapai tujuan organisasi. Itu ya. Lalu ada juga yang kedua, akuntansi keuangan, ya. Then there is also discount financial accounting, normally this science that measure business, a transaction, fresh card, and present financial report that are prepared based on generally accepted accounting principles. Gitu. Jadi ilmu yang mengukur. Jadi akuntansi keuangan itu ilmu yang mengukur, mencatat transaksi-transaksi bisnis serta menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, seperti itu ya. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau akuntansi manajemen itu cangkupannya itu lebih luas, kalau akuntansi keuangan itu lebih terfokus pada mengukur dan mencatat transaksi serta menyajikan laporan keuangan. Ya, seperti itu. Now, if the names cost accounting is part of financial accounting and management accounting, because cost accounting aims to meet the information needs of outsiders and parties and in the company. If earlier issue financial accounting focus on presenting financial reports for their parties, if cost accounting is for outsiders and parties in the company, ya. Nah, kalau yang namanya akuntansi biaya itu adalah bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Karena akuntansi biaya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Kalau tadi akuntansi keuangan itu berfokus untuk menyajikan laporan keuangan bagi pihak ketiga, kalau akuntansi biaya itu bagi pihak luar dan pihak dalam perusahaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, akuntansi biaya itu bukan berdiri sendiri di antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, ya. Di sini ada contohnya, diagramnya ya, ada akuntansi keuangan. Mana? Di sini contohnya yang seperti ini ya. Bisa jelas tidak? Ya, contoh misalkan ya. Sebelah kiri ada akuntansi manajemen dan biaya itu adalah irisan dari dua cabang ilmu tersebut gitu. Jadi yang di sini ada akuntansi manajemen, di sini ada akuntansi keuangan. Nah, di tengah-tengahnya irisannya ada akuntansi biaya. Ya. Jadi akuntansi biaya itu berada di tengah-tengah dua cabang ilmu tersebut, seperti itu gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Kemudian ada beberapa perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama, dari segi tujuannya. Kalau akuntansi manajemen itu tujuannya untuk mengambil keputusan, sedangkan akuntansi keuangan itu tujuannya untuk mengomunikasikan posisi keuangan ya. Jadi kalau akuntansi keuangan itu lebih spesifik dan memakai utamanya itu kalau akuntansi manajemen itu adalah internal, sedangkan akuntansi keuangan itu adalah eksternal. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau akuntansi manajemen itu terfokus pada orientasi masa depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi pada masa lalu atau melaporkan masa lalu gitu ya. Oke. Now, in a measuring and reporting, the management use the principle of cost benefit, so it must be balanced between cost and benefits.
Okay. Now, if financial accounting use such a thing as GVA regulation in manager, the time spent and the type of reporting varies. Whereas in the financial management, the time spent in type of reporting are annual or quarterly, more often than not annually. Gitu ya. Jadi, uh, nah, dalam pengukuran dan pelaporan akuntansi manajemen itu menggunakan prinsip biaya manfaat. Jadi harus seimbang antara biaya dan manfaatnya gitu. Nah, kalau akuntansi keuangan itu menggunakan ada yang namanya itu peraturan GAAP gitu ya. Dalam akuntansi manajemen rentang waktu dan jenis laporannya itu bervariasi, sedangkan dalam manajemen keuangan rentang waktu dan jenis laporannya itu tahunan atau kuartal, lebih seringnya lebih familiarnya tahunan seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, keputusan dan strategi akuntansi manajemen. Apa sih itu strategi ya gitu. Strategi itu apa sih gitu ya. Nah, strategi itu adalah menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapabilitasnya dengan peluang di pasar untuk mencapai tujuannya. Seperti itu ya. Jadi strategi itu bagaimana cara perusahaan menyelaraskan kemampuannya atau kapabilitasnya pada peluang di pasar. Nah, yang disebut manajemen biaya strategi itu memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Okay. The management accounting helps us important questions such as who our important customers are and how to ensure a value to them. Then what substitute projects are on the market and how do they differ from our company's products? Then what are the most important resources belong to the company? Then is there enough cost for this strategy, or does the company have to seek additional funds? Gitu ya. Karena apa tadi? Ini berhubungan erat akuntansi manajemen itu berhubungan erat dengan pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam mengimplementasikan strategi yang pertama. Manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan. Lalu manajer menciptakan nilai adalah bagian terpenting dari strategi perencanaan dan implementasi. Nilai atau value adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau pelayanan perusahaan. Nah, dan disebut dengan rantai nilai gitu ya. Manager implements strategies by translating them into action. Then the manager creating value is the most important part of the planning and implementation strategy. The value or value is the benefit that the customer receives from the product or service of the company and is called the value chain. Ya. Rantai nilai itu apa sih? Atau value chains adalah rangkai fungsi bisnis di mana manfaat ditambahkan ke produk atau layanan perusahaan. Lalu rantai nilai itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Yang kedua ada desain produk, jasa atau proses. Yang selanjutnya ada produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Jadi ilustrasinya mungkin seperti ini. Rantai nilai itu yang pertama ilustrasinya penelitian dan pengembangan. Nah, selanjutnya ada desain produk, jasa atau proses gitu. Selanjutnya produksi. Nah, di sini setelah diproduksi, setelah membuat produksi itu, lalu setelah itu dipasarkan, pemasaran atau distribusi, disalurkan seperti itu ya. Dan layanan pelanggan. Ya. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita kali ini mengenai peran akuntan dalam organisasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.